Hai, apa khabar anda semua ya? Ya, kata orang hidup kita ni perlu ada motivasi ya. Kita perlu, kata orang, memotivasikan hidup kita ni sehari-hari. Jadi kita perlu ada falsafah hidup. Hidup kita ni perlu ada falsafah ya. Ya, itu sebagai pedoman kita ya. Ya, itu dia. Ya, nampaknya si burung helang ni sedang kepo-kepoan nak mendengar apa yang nak ku sampaikan ya. Ya, itu dia. Burung elang adalah simbol kebebasan dan kekuatan ya. Dalam mitologi banyak budaya elang ni sering dianggap sebagai binatang suci ataupun dewa ya, setengah-setengah kaum ya. Jadi burung elang ni memiliki penglihatan tajam ya dan dapat melihat mangsanya dari jarak jauh ya. Makanya kita lihat dia terbang jauh, dia boleh nampak mangsanya ya, begitu tajam matanya ya. Ya. Jadi elang ni sering terbang tinggi di langit, menunjukkan kebesaran, kebebasannya, ya, jadi menunjukkan kebesaran dan keanggunan. Dia ada keanggunannya yang tersendiri. Seperti burung-burung lainnya, elang juga penting dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Jadi burung elang ni dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berusaha untuk mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Ya, itu dia. Kecepatan ataupun ketetapan tepat ya, dia kalau mahu sesuatu tepat ya, dia memandang tepat. Elang dapat menangkap mangsanya dalam keadaan tepat, mengajar kita tentang pentingnya persiapan dan kesabaran. Dia memandang sesuatu dengan penuh kesabaran, dia tidak sembrono ya. Makanya dia memandang sesuatu dengan kesabaran, dia memandang tepat, langsung dia dapat ya dalam genggamannya kita ya. Dia tidak main sembrono gitu. Jadi seperti halnya burung elang ni yang menjaga sarang dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi kita juga perlu menghargai dan melindungi keluarga kita dan lingkungan kita ya. Jadi burung elang ni sering digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana yang dapat memberikan inspirasi bagi pemimpin manusia. Ya, itu dia. Jadi kita ni boleh belajarlah banyak dari burung elang ni ya. Termasuk tentang kekuatan, keberanian, kesetiaan ya. Mereka tidak sembrono walaupun mereka haiwan ya. Jadi burung elang ni juga mengajar kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Ya, falsafah tinggi ya falsafahnya. Dalam kekuatan tu ada kelembutannya ya, dia ada kelembutannya. Dia terbang bebas di langit. Burung elang memberi kita gambaran tentang kebebasan yang sejati ya. Kita manusia perlukan kebebasan yang sejati. Kita tak suka dikongkong ya. Jadi elang ni dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan yang berbeza, mengajar kita tentang kata orang fleksibilitas dan adaptasi ya. Jadi burung ni, suara burung elang ni yang macam kuat, nyaring garing, tinggi dapat memberikan energi dan semangat yang tinggi bagi pendengarnya ya. Suaranya sudah cukup menggegarkan ya. Jadi burung elang ni juga mengajar kita tentang pentingnya berani ya, mengambil risiko, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, itu dia. Jadi dalam kebudayaan banyak suku burung elang ni dianggap sebagai pelindung dan penjaga yang kuat ya. Kekuatan fizik dan mental burung elang ni mengajar kita tentang pentingnya menjaga kesihatan dan kebugaran. Jadi seperti burung elang ni yang dapat terbang jauh, kita juga perlu memiliki visi jangka panjang untuk mencapai tujuan besar kita. Ya, kita mesti ada misi kita ya, jangka panjang. Jadi burung elang ni mengajar kita untuk selalu siap dan berwaspada ya, sehingga kita dapat menghadapi tantangan, cabaran ya, rintangan dan peluang dengan bijaksana. Ya, kita tak boleh sembrono lah ya. Jadi dalam kehidupan kita ni penuh tekanan. Jadi burung elang ni mengingatkan kita untuk hidup tenang ya. Untuk kita ni tetap tenang dan bersikap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita tak boleh cepat marah ya. Kita tak boleh cepat marah dan tidak boleh cepat menuding jari ya, menaburkan fitnah ya. Jadi burung elang ni juga mengajar kita tentang pentingnya merayakan keberhasilan dan pencapaian kita dengan bangga ya. Maksudnya begini, kalau dia sesuatu perayaan tu ya, sesuatu yang dicapai dia
buat satu perayaan. Jadi kita manusia ni, kalau kita sesuatu sudah tercapai, kita perlu adakan, kita perlu merayakan apa yang keberhasilan yang kita sudah capai, bukan saja untuk keluarga kita dan rakan-rakan di sekeliling kita, ya. Jadi seperti burung elang yang selalu mencari sumber makanan yang baru, kita juga perlu terus berinovasi dan mencari hal-hal yang baru untuk memperkayakan hidup kita, ya. Kita janganlah jadi macam katak bawah tempurung, ya. Di situ-situ juga dalam gelap tak ada perubahan, hidup kita tak berubah, keluarga kita tak ubahkan, cara hidup kita terkungkung kerana kita duduk dalam kegelapan seperti katak bawah tempurung, ya. Jadi burung elang ni adalah contoh yang baik, ya, tentang bagaimana kekuatan dan keahlian yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi berbeza jauh sekali burung elang dengan si katak bawah tempurung. Burung elang terbang jauh mencari pengalaman hidup, ya, mencari pelajaran, pengalaman, ya, yang mencari sekolah kehidupan, ya. Jadi burung elang ni mengajar kita untuk menghargai alam dan lingkungan serta untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup kita, ya. Burung elang lebih awal daripada kita mendapatkan sekolah hidup, ya. Seperti burung elang ni yang menjaga kebersihan sarangnya kita juga perlu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah kita. Dia sentiasa menjaga sarangnya, ya. Dia tidak mahu haiwan lain datang masuk ke sarangnya, takut anaknya dicerobohi, ya. Jadi burung elang ni mengajar kita tentang kepercayaan diri dan keyakinan pada diri sendiri. Dia yakin dirinya amat kuat sekali. Burung elang adalah simbol keabadian dan ketahanan dalam budaya banyak-banyak suku kaum, ya. Ya, itu dia. Setiap kaum budaya ada caranya mempercayai, mengagungkan burung elang, ya. Dalam kisah-kisah legenda, burung elang sering dianggap sebagai penjaga atau pelindung yang pemberani, ya. Setengah-setengah kaum lah, ya. Jadi burung elang ni dapat memberikan kita motivasi untuk terus belajar dan berkembang serta untuk mengambil tanggungjawab atas kehidupan kita sendiri, ya. Itu dia. Jadi begini, ya. Seperti burung elang, ya, seperti burung elang yang bergantung kepada insting dan penglihatannya, kita juga perlu memperhatikan intuisi dan nalurinya kita dalam mengambil keputusan. Jadi gini, burung elang ni walaupun dia haiwan, dia ada naluri dia yang kuat, ya. Dia dapat tahu, ya. Ya, jadi burung elang ni mengajar kita tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dan mencapai tujuan yang besar. Itu dia tidak buat sendiri, ya. Dia buat untuk sekumpulannya. Jadi kita manusia tu jangan begitulah, ya. Kita nak berjaya sendiri, nak kaya sendiri, kita biarkan kawan kita terkapai-kapai, ya, memerlukan bimbingan daripada kita. Kita perlu membantu mereka. Jadi seperti burung elang yang dapat melihat secara jelas ketinggian, ya, kita juga perlu belajar, ya, melihat masalah dan perspektif yang lebih luas dan terbuka, ya. Dia terbuka lah, ya. Jadi burung elang ni dapat menginspirasikan kita untuk terus bergerak maju bahkan ketika menjadi kegagalan, ya. Jadi bahkan ketika terjadinya kegagalan atau rintangan. Ya, setakat inilah dulu, ya, perkongsianku tentang falsafah, ya. Motivasi falsafah hidup, semangat kehilangan, ya. Kita jumpa di lain kali. Terima kasih.